Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi begini Pak Amin, banyak sekali penuturan bahwasannya Anda ini termasuk salah satu di antara beberapa orang yang menjadi saksi betul mulai awal munculnya ide Hari Santri Nasional. Jadi pertama yang ingin saya tanyakan pada Pak Amin, apakah memang betul Anda terlibat mulai awal hingga Hari Santri Nasional ini disahkan? Bisakah Anda ceritakan seperti apa dari awal? Kapan ide munculnya, di mana, dan bagaimana? Oh iya Pak, ya mungkin sepengingat saya, kalau bicara HSN ini memang yang pertama kali memunculkan itu Gus Thorik. Kebetulan saya, Gus Thorik, dan Pak Marsidi sekarang yang Ansor itu memang satu tim atau satu apa namanya, kalau pokoknya bertiga ini bersama terus. Kawan dekat ya? Iya. Dan pada suatu hari kita itu ngopi di Duren, dan kebetulan lagi santai itu ada berita di televisi itu hari Halloween, hari Halloween. Itu Gus Thorik itu yang saya ingat itu kayak langsung diam gitu, kayak gimana gitu. Akhirnya setelah diam berapa lama, Gus Thorik itu, gimana ini masalah Halloween katanya. Kebetulan saya memang hari-hari seperti itu saya nggak paham, saya nggak tahu itu. Terus Gus Thorik meneruskan, gimana kalau kita adakan Hari Santri. Itu saya tersenyum, pertama itu tersenyum, kok ada Hari Santri ya? Apakah santri itu nanti akan merayakan? Saya gitu Pak. Akhirnya dengan ide-ide kita sharing, itu kalau memang mau diadakan, ya berarti Hari Santri Indonesia. Memang ide saya pertama seperti itu. Akhirnya musyawarah, akhirnya jadi HSN. Gus Thorik itu bilang, gimana kalau kita ngadakan Hari Santri Nasional. Dengan penjelasannya begitu matang, akhirnya saya dan Pak Marsidi itu menyetujui. Kemudian kita bincang-bincang lama, karena ini masalah Hari Nasional kan kayaknya pada waktu itu masih hayal Pak. Setelah itu, karena kita memang setiap hari bersama Pak, besoknya ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Akhirnya kita sepakat gimana caranya santri ini juga merayakan harinya sendiri. Akhirnya di Bagus Salam itu kalau nggak salah ada hall Kiai Said, mungkin Nyai Hamidah dan juga Mas Aye. Akhirnya di sana Gus Thorik mengadakan hall dan juga Hari Santri Nasional itu pertama kali. Dan pada waktu itu memang banyak kontroversi, tapi bukan berarti mereka itu tidak setuju yang berpendapat itu, cuma kayaknya menghayal gitu, apakah bisa nanti santri ini bisa dijadikan Hari Santri. Akhirnya saya itu karena kenal dengan Gus Thorik itu mulai tahun 96, saya sudah tahu biasanya Gus Thorik ini kalau punya ide biasanya jadi, yang saya pahami itu. Akhirnya saya ikut terus sudah, walaupun katanya orang menghayal, saya ikut terus. Akhirnya tahun berikutnya itu kalau nggak salah itu hall juga itu, masalah 1 Muharram itu memang di Bagus Salam itu hall. Akhirnya ngadakan lagi Hari Santri Nasional, itu mengundang Wakil Gubernur Gus Ipul itu pada waktu itu nggak dinas Pak, memang Gus walaupun jadi pejabat kan masih biasa penampilannya, bahkan digojoloki terus Gus Thorik gitu, sampai ini ono Gus katanya siapa? Katanya Gus Ipul. Tapi Gus Thorik itu memang orangnya kan semangat Pak, kalau ide kebaikan itu semangat. Akhirnya itu terus Pak, setiap kita bertemu itu pasti yang dibicarakan HSN.
sudah nggak bicara lagi gimana caranya HSN ini semua ulama mendukung dan disetujui pemerintah. Akhirnya pertama kali itu kalau yang di kafe itu mungkin tahun 2009 Pak, kalau nggak 2008. Tahun berikutnya Pak, itu yang saya ingat itu tahun 2011 mungkin, itu ngundang Hovifah mungkin, menteri, dengan Gus Ipul juga, dan penanaman pohon zaitun. Saya juga menanam 2, yang satunya mati. Itu alhamdulillah tambah gebiar HSN itu. Terus tahun berikutnya karena sudah banyak mendengar, akhirnya Gus Torik itu bilang, ini Pak, ya saya Pak Marsidi, Gus Torik, Hari Santri Nasional ini HSN ini nggak akan bisa gebiar kalau tidak mengundang orang pusat. Nah kebetulan pada waktu itu mungkin tahun 2013 itu karena presidennya SBY, dan pada waktu itu ketua umum Demokrat itu Anas. Pada waktu itu kan pada masanya sangat bagus Anas itu. Akhirnya kami mencoba sama Gus Torik itu ngundang Anas saja Pak. Itu idenya Gus Torik juga ngundang Anas itu Gus, bukan ide saya itu. Jadi terus siapa Gus yang mau ngundang? Ya sambian yang. Jadi kita itu kan Gus Torik GMNI, Pak Marsidi PMII, saya HMI. Jadi ini ada hikmahnya, kita 3 ini ada perbedaan organisasi tapi jalur juga berbeda, tapi dijadikan satu. Akhirnya pada waktu itu saya mencoba hubungi, karena teman saya waktu itu Selamat Kastur. Saya coba cari channel, akhirnya ternyata Pak Selamat itu ada di depan saya, nelpon, akhirnya Anas bisa. Nah pada saat itulah mungkin itu gebiar pertama yang paling besar HSN, karena satu penguasa yang datang. Akhirnya Anas sendiri itu bilang mau apa ngundang. Terus Pak Selamat itu bilang, saya kasihkan proposalnya. Ternyata Anas itu tertarik. Ini ide baru, belum ada di pusat itu belum ada yang punya ide Hari Santri Nasional. Memang karena itu ide baru, akhirnya Pak Anas itu siap datang karena idenya sangat bagus. Akhirnya alhamdulillah Anas bisa datang, dan pada saat itu juga alhamdulillah HSN ini sangat besar Pak, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, dan terkenal di mana-mana. Walaupun ada pro kontra lah, tapi minimal setidaknya orang sudah tahu bahwasanya ada Hari Santri Nasional, karena santri itu memang komposisinya sangat besar di Indonesia. Dan pada tahun-tahun berikutnya itu Gus Torik itu masih ngeyel Pak, memang semangat beliau itu. Jadi ini ada ide lagi Gus Torik itu untuk mengklirkan Hari Santri ini. Akhirnya prosesnya saya kurang paham. Akhirnya Gus Torik itu pada waktu itu mungkin 2014 atau 2015 itu pada menjelang Pilpres. Akhirnya alhamdulillah Bapak Presiden Jokowi itu bisa hadir ke Babu Salam peringatan Hari Santri Nasional, dan juga pada waktu itu diresmikan oleh Bapak Jokowi, dan sampai sekarang alhamdulillah ya Hari Santri sampai menjadi nasional beneran. Dan ini memang menarik untuk orang pusat Pak, karena ide baru itu udah ada. Memang yang saya pahami HSN itu pertama kali digulirkan oleh Gus Torik. Itu tepat pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014. Iya 2014 ya. Beliau Pak Jokowi masih mencalonkan. Mencalonkan ya. Ketika Pilpres. Memang betul. Nah, ketika momen itu apakah Anda juga berada di lokasi? Kebetulan pada waktu itu
Kalau nggak salah saya itu jadi itu mulai dari awal pelaksanaan acara itu saya ada di sana sampai akhir. Itu memang saya menyaksikan sendiri. Dan memang Gus Torik itu idenya pertama kali itu 1 Muharram. Bahkan Gus Torik itu mengendaki 1 Muharram itu hari santri internasional malah. Itu pertama kali ide. Itu yang saya pahami, Pak. Dan alhamdulillah setelah Bapak Presiden Jokowi jadi kan sudah diresmikan. Ini betul-betul keistimewaan bagi kita. Bukan hanya untuk Babu Salam dan Gus Torik, tapi untuk semuanya. Oke. Kemudian berikutnya, setelah Hari Santri Nasional ini disahkan, apa harapan Anda terkait peringatan Hari Santri Nasional ini terhadap santri secara keseluruhan? Ya, harapan saya sejak dari awal memang kita sharingnya itu karena perubahan zaman yang begitu maju sekarang ini, dan banyak sekali sejarah-sejarah bangsa ini yang sudah tidak terbaca oleh kalangan muda. Sehingga dengan adanya Hari Santri itu, yang pertama itu khusus santri biar punya wadah, bahwasanya santri itu ada sebelum Indonesia merdeka, itu sudah ada, sehingga ia bisa mengembangkan diri dan tetap semangat menjadi santri Indonesia. Dan untuk umum, biar masyarakat umum, kalangan muda khususnya itu biar tahu bahwasanya perjuangan kemerdekaan ini juga didukung bahkan dipelopori oleh para ulama yang notabene adalah santri semua, Pak. Itu harapan saya. Terkait Pak, ini kan ternyata setelah disahkan Hari Santri Nasional ini, kemudian banyak sekali oknum atau golongan ini mengklaim bahwasanya mereka lah yang punya jasa paling besar. Ini menurut Anda bagaimana? Iya, saya pribadi sebenarnya sangat heran, karena dulu itu sebenarnya memang tidak ada tokoh yang menggulirkan itu, Pak. Dan setelah jadi memang banyak yang ngaku-ngaku, itu saya lihat di media. Itu menurut pendapat saya itu ya wajar-wajar saja. Cuma menurut pendapat saya kita itu, katanya Pak Karno itu jas merah, jangan melupakan sejarah. Jadi menurut pendapat saya kita itu sudah seharusnya kita menghormati. Walaupun sebenarnya Gus Torik itu tidak pernah mengharap, Pak. Memang tujuan pertama itu memang bukan untuk pribadi, tapi untuk kemaslahatan kaum santri di Indonesia secara khusus dan secara umum untuk pendidikan di Indonesia. Jadi menurut pendapat saya, karena yang saya pahami betul itu memang Gus Torik, ya mungkin kita ya namanya orang ngaku-ngaku, tapi saya pribadi dan saya bisa bersaksi itu memang pertama kali itu memang Gus Torik itu. Baik, berarti Anda juga memberi kesaksian bahwa sebenarnya Hari Santri Nasional ini dari awal muncul ide memang oleh Gus Torik, iya, pengasuh Pondok Pesantren Babu Salam. Iya, memang mulai dari awal sampai ya ini proses yang sangat panjang, Pak, sebenarnya, Pak. Dan melelahkan Gus Torik itu sebenarnya. Itu memang proses yang sangat panjang, mulai dari awal ide sampai diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi itu memang semua Gus Torik yang menguasakan. Cuma pada hari-hari momen terakhir itu tingkat nasional itu memang ada orang lain yang tampil di televisi lah, di media itu sebagai Bapak Santri, sebagai apa itu. Tapi itu sebenarnya itu kan sudah jelas, Pak, ada prasasti, ada itu memang di Babu Salam Gus Torik itu. Dan alhamdulillah, Pak, dengan adanya Hari Santri ini kan kita semua bermanfaat. Jadi saya ingat dengan dulu Gus Torik itu pernah bilang, ini bukan untuk kita, bukan untuk saya, bukan untuk Babu Salam,
tapi saya ingin punya pahala. Dengan nanti kalau diresmikan, kita akan dapat pahala yang mengalir. Dan alhamdulillah Pak, ini terbukti sekarang itu ada apa namanya, pesantren-pesantren yang sudah diperhatikan oleh pemerintah. Dan juga bukan hanya pesantren tapi madrasah juga mulai diperhatikan dengan adanya Hari Santri ini. Jelas ada undang-undang pesantren, bahkan di Kemenak sendiri yang saya tahu itu sekarang ada juga pengaturan tentang pesantren. Jadi ini hikmahnya sangat besar sekali untuk kita semua, khususnya kaum santri. Dan yang terpenting, kata saya tadi itu, walaupun para ulama itu ikhlas, namun kita generasi muda Indonesia itu biar tidak melupakan jasa-jasa beliau. Itu Pak. Baik, terima kasih. Mungkin cukup dari kami pertanyaan terkait bagaimana sejarah Hari Santri Nasional ini. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.